Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya teman-teman dengan nomor 203 Adapun tugas saya baru ini adalah untuk menuntaskan tugas saya di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis kelas 5. Baik. Pertama, ada pendahuluan dalam bisnis modern. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang atau jasa, tapi juga oleh kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan mempengaruhi pihak lain. Dua keterampilan penting dalam konteks ini adalah negosiasi dan advokasi. Negosiasi berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, advokasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan bisnis di hadapan publik, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya. Kedua proses ini dapat meningkatkan posisi tawar bisnis dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha. Dan apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah atau dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini melibatkan pertukaran ide, penawaran, dan penyesuaian dari masing-masing pihak agar tercapai kesepahaman. Contoh, negosiasi antara distributor dan produsen tentang harga dan waktu pengiriman barang. Ya, apa itu? Selanjutnya, apa itu advokasi bisnis? Advokasi bisnis adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, opini publik, atau tindakan pemangku kepentingan dengan tujuan mendukung dan memperkuat kepentingan bisnis tertentu. Advokasi bisa dilakukan secara langsung, seperti lobby, maupun tidak langsung seperti kampanye publik atau kerjasama dengan media. Contoh, perusahaan tekstil yang memperjuangkan penurunan tarif impor bahan baku melalui Asosiasi Industri Tekstil. Selanjutnya, tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ini ada 4. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai tanpa merusak hubungan kerja. Dan yang keempat, menjamin keberlangsungan kerjasama dalam jangka panjang. Ya, ada tujuan advokasi. Yang pertama, melindungi kepentingan bisnis dari regulasi atau kebijakan yang merugikan. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap kegiatan bisnis. Dan yang keempat, menghadirkan keadilan dalam kebijakan melalui suara kolektif dunia usaha. Kemudian prinsip-prinsip negosiasi bisnis. Yang pertama, persiapan matang. Apa itu persiapan matang? Yaitu mengetahui informasi tentang pihak lain,
kebutuhan mereka, dan batas minimal yang bisa diterima. Kemudian yang kedua, tujuan jelas, menetapkan apa yang ingin dicapai dari negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah win-win solution, mencari jalan tengah agar kedua pihak saling menguntungkan. Dan yang keempat, komunikasi terbuka, berkomunikasi secara jujur, sopan, dan jujur. Yang kelima, fleksibilitas, bersedia berkompromi jika perlu tanpa mengorbankan hal yang berprinsip. Kemudian langkah-langkah negosiasi. Yang pertama ada persiapan, mengumpulkan data tentang pihak lain, menentukan target negosiasi dan batas minimum atau maksimum, kemudian menyusun strategi dan alternatif jika kesepakatan tidak tercapai atau nah. Kemudian yang kedua, pembukaan ini yang pertama perkenalan dan membangun hubungan, kedua menyampaikan maksud negosiasi secara sopan. Dan ketiga, penyampaian kepentingan, menyampaikan posisi dan kebutuhan dengan jelas, mendengarkan dengan aktif posisi dan kepentingan pihak. Kemudian yang keempat, tawar-menawar atau bargaining, yaitu proses saling memberi dan menerima, negosiasi dengan syarat, harga, waktu, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kelima, ada kesepakatan. Kesepakatan ini merumuskan kesepakatan yang disetujui bersama, membuat dokumen resmi, kontrak atau MOU. Dan yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Dan hasil kesepakatan, mengevaluasi pelaksanaan dan menjaga hubungan. Sebenarnya strategi negosiasi. Yang pertama itu ada kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Yaitu kedua pihak bekerja sama mencari solusi yang menguntungkan bersama atau win-win. Yang kedua ada kompetitif. Kompetitif ini salah satu pihak mencoba menang sendiri, cocok saat posisi kuat. Kemudian ada akomodatif, mengalah untuk menjaga hubungan jangka panjang. Kemudian ada menghindari konflik jika isu tidak penting atau belum siap. Dan terakhir ada kompromi. Kompromi ini kedua pihak saling mengalah untuk mencapai titik temu. Selanjutnya ada advokasi bisnis, jenis-jenis advokasi. Yang pertama advokasi kebijakan, yaitu mempengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah melalui lobby atau dialog publik. Yang kedua, advokasi media, menggunakan media untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan membuat keputusan. Selanjutnya, advokasi sosial, melibatkan masyarakat dan konsumen dalam mendukung kepentingan bisnis, SCCR ataupun kampanye sosial.
Jadi ada pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruhan signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadopsi. Di dalam pemerintah, yang pertama Kementerian Pertanian, bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produk pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian ekspor-impor dan stabilitas harga. Ketiga, Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi dan pajak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktek pertanian. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UMKM mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Di dalam asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Asosiasi komunitas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komunitas tertentu. Organisasi petani, misalnya Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, menyuarakan aspirasi petani secara umum. Selanjutnya, koperasi pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produk, pemasaran, dan pengadaan. Selanjutnya, Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Selanjutnya, langkah-langkah advokasi. Yang pertama, identifikasi isu utama yang berpengaruh pada bisnis. Yang kedua, kumpulkan data dan bukti pendukung yang valid. Yang ketiga, bangun koalisi dengan organisasi, asosiasi, atau kelompok yang punya kepentingan sama. Keempat, tentukan sasaran advokasi seperti instansi pemerintah, masyarakat umum, investor, dan lain-lain. Yang kelima, pilih metode komunikasi seperti kampanye media, lobby, diskusi publik, atau aksi sosial. Selanjutnya, implementasi strategi advokasi sesuai rencana. Dan yang terakhir, evaluasi dampak advokasi dan tindak lanjut jika diperlukan.
Selanjutnya, teknik advokasi bisnis. Yang pertama ada teknik itu adalah penjelasan, kemudian yang kedua ada lobby pertemuan langsung dengan pembuat kebijakan. Yang ketiga, media campaign, promosi gagasan melalui media massa dan digital. Selanjutnya ada kemitraan, kolaborasi dengan LSM, asosiasi bisnis dan komunitas. Selanjutnya ada public hearing, menyampaikan pendapat dalam forum terbuka atau resmi. Dan yang terakhir, kampanye publik, kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendukung isu tertentu. Selanjutnya, tantangan dalam negosiasi dan advokasi. Yang pertama, perbedaan kepentingan tajam antar pihak. Dua, kurangnya informasi dan transparansi dari pihak lain. Tiga, hambatan komunikasi, termasuk bahasa dan budaya. Keempat, birokrasi atau regulasi yang rumit. Dan yang terakhir, yang kelima, ketidakpercayaan antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada studi kasus. Secara singkat, contoh studi kasus negosiasi. PT Karya bersama ingin menjual produknya ke supermarket besar. Harga awal ditolak karena terlalu mahal. Setelah negosiasi, harga diturunkan 10%. Tetapi jumlah pembelian dijamin minimal 1.000 unit per bulan. Hasil kedua pihak untung. Itu merupakan contoh dari negosiasi. Kemudian contoh kasus dari advokasi adalah Asosiasi Petani Kopi Lokal memperjuangkan akses subsidi pupuk ke pemerintah daerah. Mereka menyarankan laporan data produksi dan biaya, lalu mengajukan proposal ke DPRD dan melakukan konferensi pers. Akhirnya program subsidi disetujui tahun ini. Merupakan contoh kasus dari advokasi. Adapun tips sukses negosiasi dan advokasi adalah: yang pertama, siapkan riset mendalam sebelum bertindak. Kemudian yang kedua, bangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka. Ketiga, jaga profesionalisme dan integritas. Selanjutnya, bersikap terbuka terhadap pandangan berbeda. Lalu dokumentasikan semua proses dan hasilnya. Dan yang terakhir, evaluasi dan belajar dari setiap pihak.
Baik, ini selanjutnya materi tentang negosiasi advokasi bisnis melalui Google Gemini, yang mana tadi merupakan saya ambil materinya dari ChatGPT. Di sini negosiasi advokasi bisnis bukan sekedar tawar-menawar harga, melainkan seni dan ilmu untuk mencapai kesepakatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap memperjuangkan kepentingan terbaik bisnis kita. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, membangun hubungan, mengelola konflik, dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Apa sih negosiasi advokasi bisnis itu? Negosiasi advokasi bisnis adalah proses strategis di mana satu pihak secara aktif mewakili dan memperjuangkan kepentingan bisnisnya di hadapan pihak lain, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Ini berbeda dari negosiasi transaksional biasa karena fokusnya lebih luas, mencakup pembangunan hubungan jangka panjang, reputasi, dan nilai strategis di luar transaksional. Oke, sebentar, bisa ada telepon masuk. Baik, selanjutnya masuk kepada isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Isu pangan lokal vs impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama, karena kedaulatan pangan, ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. 2. Kesejahteraan petani lokal. Impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian, dan menurunkan minat bertani. Selanjutnya, pembangunan ekonomi lokal. Mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai dari dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan yang terakhir, kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Kemudian, isu pangan lokal vs impor. Adapun poin-poin advokasi, yang pertama, penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Kemudian yang kedua, peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, misalnya benih unggul, irigasi, dan pupuk. Ketiga, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Dan yang keempat, edukasi konsumen tentang pentingnya membeli produk pangan lokal dan musim. Selanjutnya, isu keberlanjutan dan pertanian hijau, green agriculture. Yaitu pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Green agriculture adalah bagian integral dari ini, berfokus pada praktek ramah lingkungan. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama, degradasi lingkungan. Praktek pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, resiliensi terhadap perubahan iklim. Pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, yaitu kekeringan, banjir, hama, kedip, dan penyakit baru. Selanjutnya,
Kesehatan konsumen. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Dan yang keempat, peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Adapun poin-poin advokasi adalah yang pertama, intensif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Selanjutnya, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Selanjutnya, perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Mengapa perlu diadvokasi? Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua, inovasi dan diversifikasi. Itu dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Yang ketiga, pengurangan kesenjangan. Akses pasar yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Adapun poin-poinnya adalah yang pertama, penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM, misalnya KUR khusus pertanian, subsidi bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya penyuluhan dan aplikasi pertanian. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Selanjutnya, fasilitas kemitraan yang adil antara petani, UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Kemudian, perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Dan yang terakhir, pemberdayaan kelembagaan petani seperti koperasi, kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Selanjutnya adalah isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa perlu diadvokasi? Yang pertama, disparitas harga, yaitu biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses di pasar. Yang kedua, kerugian pasca panen. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Selanjutnya, keterbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Dan yang terakhir, pembangunan regional, mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Adapun poin-poinnya, yang pertama, peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Yang kedua, pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Yang ketiga, pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Dan terakhir, pengembangan
eh, model transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T. Adapun studi kasusnya advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar, program food estate, lumbung pangan skala besar, dan digital rantai pasok. Dan latar belakangnya adalah pangan organik, sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun tantangannya adalah sertifikasi biaya produksi yang lebih tinggi dan akses pasar. Yang kedua, food estate, program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komoditas tertentu. Tujuan utamanya adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir adalah digitalisasi supply chain, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterajaibannya dalam rantai pasok. Selanjutnya ada teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi agribisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada digital advokasi, yaitu era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran dan mobilitas dukungan. Yang kedua ada grassroots advokasi, yaitu berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah atau suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan yang ketiga adalah media relation, membangun hubungan baik dengan media seperti media cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Digital advokasi, manfaat media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Media sosial merupakan platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk yang pertama menyebarkan informasi, yang kedua membangun komunitas, yang ketiga mengorganisir aksi, yang keempat mempengaruhi opini publik, yang kelima berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Selanjutnya di kampanye digital, melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi,
Ini bisa meliputi seperti website dan blog, email marketing, iklan online, video dan infografis, dan penggunaan hashtag. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Yang pertama, suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Yang kedua, dukungan yang luas. Mobilitas komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Yang terakhir, akuntabilitas pembuat kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk lebih responsif. Mengapa media penting dalam advokasi? Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik. Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Yang kedua, membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Yang ketiga, menekankan pembuatan kebijakan. Liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuatan kebijakan untuk bertindak. Dan yang terakhir, membangun kredibilitas, yaitu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi ada pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenaan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasi. Di dalam pemerintah, yang pertama, Kementerian Pertanian, yaitu bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produk pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian ekspor-impor dan stabilitas harga. Ketiga, Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi dan pajak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktek pertanian. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UMKM mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis.
Eh, di dalam asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Asosiasi komunitas misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komunitas tertentu. Organisasi petani misalnya Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, menyuarakan aspirasi petani secara umum. Selanjutnya koperasi pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produk, pemasaran, dan pengadaan. Selanjutnya, Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Selanjutnya, manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Yaitu serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Contoh, krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoak pangan. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Yang kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Misalnya contoh, pencemaran nama baik komunitas sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit, produk hortikular, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebarkan luas oleh media atau kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Selanjutnya, kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya Food Estate, yang diadvokasi atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Dan yang terakhir, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh fungsi dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Selanjutnya, langkah-langkah advokasi. Yang pertama, identifikasi isu utama yang berpengaruh pada bisnis. Yang kedua, kumpulkan data dan bukti pendukung yang valid. Yang ketiga, bangun koalisi dengan organisasi, asosiasi, atau kelompok yang punya kepentingan sama. Keempat, tentukan sasaran advokasi seperti instansi pemerintah, masyarakat umum, investor, dan lain-lain. Yang kelima, pilih metode komunikasi seperti kampanye media, lobby, diskusi publik, atau aksi sosial. Selanjutnya, implementasi strategi advokasi sesuai rencana. Dan yang terakhir,
evaluasi dampak, advokasi, dan tindak lanjut jika diperlukan. Selanjutnya, teknik advokasi bisnis. Yang pertama ada teknik itu adalah penjelasan, kemudian yang kedua ada lobby pertemuan langsung dengan pembuat kebijakan. Yang ketiga, media campaign, promosi gagasan melalui media massa dan digital. Selanjutnya ada kemitraan, kolaborasi dengan LSM, asosiasi bisnis, dan komunitas. Selanjutnya ada public hearing, menyampaikan pendapat dalam forum terbuka atau resmi. Dan yang terakhir, kampanye publik, kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendukung isu tertentu. Selanjutnya, tantangan dalam negosiasi dan advokasi. Yang pertama, perbedaan kepentingan tajam antar pihak. Dua, kurangnya informasi dan transparansi dari pihak lain. Tiga, hambatan komunikasi, termasuk bahasa dan budaya. Keempat, birokrasi atau regulasi yang rumit. Dan yang terakhir, yang kelima, ketidakpercayaan antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada studi kasus. Secara singkat, contoh studi kasus negosiasi. PT Karya bersama ingin menjual produknya ke supermarket besar. Harga awal ditolak karena terlalu mahal. Setelah negosiasi, harga diturunkan 10%, tetapi jumlah pembelian dijamin minimal 1.000 unit per bulan. Hasil kedua pihak untung. Merupakan contoh dari negosiasi. Kemudian contoh kasus dari advokasi adalah Asosiasi Petani Kopi Lokal memperjuangkan akses subsidi pupuk ke pemerintah daerah. Mereka menyarankan laporan data produksi dan biaya, lalu mengajukan proposal ke DPRD dan melakukan konferensi pers. Akhirnya program subsidi disetujui tahun ini. Merupakan contoh kasus dari advokasi. Adapun tips sukses negosiasi dan advokasi adalah: yang pertama, siapkan riset mendalam sebelum bertindak. Kemudian yang kedua, bangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka. Ketiga, jaga profesionalisme dan integritas. Selanjutnya, bersikap terbuka terhadap pandangan berbeda. Lalu dokumentasikan semua proses dan hasilnya. Dan yang terakhir, evaluasi dan belajar dari setiap pihak.
Baik, ini selanjutnya materi tentang negosiasi advokasi bisnis melalui Google Gemini, yang mana tadi merupakan saya ambil materinya dari ChatGPT. Nah, di sini negosiasi advokasi bisnis bukan sekedar tawar-menawar harga, melainkan seni dan ilmu untuk mencapai kesepakatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap memperjuangkan kepentingan terbaik bisnis kita. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, membangun hubungan, mengelola konflik, dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Apa sih negosiasi advokasi bisnis itu? Negosiasi advokasi bisnis adalah proses strategis di mana satu pihak secara aktif mewakili dan memperjuangkan kepentingan bisnisnya di hadapan pihak lain, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Ini berbeda dari negosiasi transaksional biasa karena fokusnya lebih luas, mencakup pembangunan hubungan jangka panjang, reputasi, dan nilai strategis di luar transaksional. Oke, sebentar, bisa ada telepon masuk. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Yang pertama, pembentukan tim krisis. Tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat. Yang kedua, pemantauan dan deteksi dini. Yang pertama, aktif memantau media massa seperti cetak, elektronik online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Selanjutnya, penilaian dan analisis. Setelah krisis terdeteksi, segera lakukan analisis mendalam. Seperti apa sumber krisis, seberapa luas dampaknya, siapa saja terpengaruh, apa fakta-fakta yang sebenarnya, siapa pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman. Bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Selanjutnya, pengembangan pesan kunci. Rumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi. Hindari bahasa yang emosional atau defensif. Selanjutnya, respon cepat dan tepat. Jangan menunda respon. Penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif. Pilih saluran yang tepat, tergantung pada sifat krisis, misalnya pernyataan pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog dengan pihak terkait. Selanjutnya, transparansi, bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Kemudian, empati, akui kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak. Fokus pada solusi, jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang akan dapat diambil untuk mengatasinya. Melawan misinformasi dan hoax. Yang pertama, fakta dan bukti. Sajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi. Selanjutnya, klarifikasi. Lakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Kemudian, edukasi publik. Jika perlu, luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan krisis masyarakat terhadap informasi yang benar. Selanjutnya, melapor ke platform pihak berwenang jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu. Laporkan untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian, melibatkan influencer atau ahli. Minta bantuan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoax. Selanjutnya, evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani.
Kemudian identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesigapan di masa depan. Perbarui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Pernyataan resmi. Yang pertama, jelas dan ringkas. Sampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf. Yang kedua, faktual dan akurat. Pastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai dengan pernyataan ini? Misalnya mengklarifikasi, membantah tuduhan, mengumumkan tindakan. Yang keempat, satu suara. Pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Selanjutnya, call to action. Jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Kemudian, kontak media. Sertakan informasi kontak juru bicara untuk pernyataan lebih lanjut. Kemudian, klarifikasi di media sosial. Yang pertama, cepat dan responsif. Waktu sangat krusial di media sosial. Gunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens, namun tetap profesional. Ringkas dan to the point. Penggunaan media sosial memiliki rentang pertanyaan pendek. Selanjutnya, fokus pada fakta. Koreksi misinformasi dengan fakta singkat dan jelas. Gunakan visual. Infografis atau grafik singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Kemudian gunakan hashtag relevan untuk memastikan pesan menjaga audiens yang tepat. Dan yang terakhir, bersiap untuk interaksi. Harapkan pernyataan atau komentar dan bersiaplah untuk merespon secara bebas. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.